Udah ya kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan materi mengenai asuransi Marlin Cargo yang meliputi pengertiannya. Pengertian dari asuransi Marlin Cargo antara lain premi, rate, faktor penentu premi hingga jenis polis yang digunakan seperti MAR dan MSG. Materi ini sangat penting karena asuransi meliputi pengangkutan memiliki peran besar dalam melindungi barang selama proses pengiriman, baik melalui darat, melalui laut, ataupun udara. Premi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh tertanggung, yaitu nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai imbal jasa, pengalihan risiko, dan pembayaran premi tertanggung mendapatkan perlindungan bila suatu saat terjadi kerugian. Premi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang dihitung dengan mengalihkan rate premi dengan nilai pertanggungan atau sum insured. Premi sangat dipengaruhi oleh kondisi risiko dari barang yang diangkut sehingga setiap jenis barang bisa memiliki premi berbeda. Pengertian rate. Rate adalah perbandingan yang menggambarkan kemungkinan terjadi suatu risiko. Semakin besar risiko yang mungkin terjadi, semakin tinggi rate yang ditetapkan. Rate dan premi sangat tergantung pada keputusan underwriter, yaitu pihak yang menilai risiko berdasarkan pengalaman, karakteristik barang, kondisi pengiriman, dan loss expectation pada komoditi tertentu. Terdapat dua pendekatan utama dalam penentuan rate, yaitu expansion rating berdasarkan pengalaman kerugian sebelumnya, market rating berdasarkan kondisi pasar kompetisi. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi besaran premi asuransi Marlin Cargo, di antaranya jenis barang dan pengemasan atau pengepakan. Barang mudah rusak, barang cair, barang elektronik memiliki risiko yang sangat tinggi. Rute perjalanan berbahaya, panjang, dan melewati area rawan mempengaruhi rate. Alat angkut, apakah penggunaan kapal atau pesawat dan truk masing-masing memiliki risiko yang berbeda. Riwayat klaim, jika sering terjadi klaim, premi cenderung naik. Selanjutnya, batasan tanggung jawab atau limit of liability.
Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar preminya. Selanjutnya, kondisi pertanggungan atau coverage. Misalnya menggunakan ICC A, B, atau C. Nasabah mengasuransikan genset mini senilai 50 juta rupiah dengan kondisi ORES menggunakan ICC A. Rate premi ditentukan besarannya 0,15%. Kemudian premi dihitung 15% kali 50 juta sama dengan Rp75.000. Ditambah biaya polis Rp50.000 dan materai Rp6.000. Total premi menjadi Rp131.000. Contoh ini menggambarkan bagaimana struktur premi dibentuk berdasarkan resiko dan komponen biaya tambahan. Dalam sejarah polis pengangkutan laut dikenal dengan SG of Police, yaitu Ship and Good. Polis ini digunakan untuk menutup pertanggungan barang dan rangka kapal. Namun sejak tahun 1982 muncul polis baru yang bernama MAR 82 yang digunakan hingga saat ini. Saat menggunakan polis MAR, daftar resiko yang dijamin tidak lagi tercantum langsung dalam polis, tetapi ada standar klausul yang menyertai, yaitu Institute Cargo Clause atau ICC 1-1-2. Ada 3 jenis ICC, yaitu yang pertama ICC A atau yang dikenal ORES, ICC B, NAP Peril, dan ICC C, Restricted Cover. Perbedaan ICC ini akan sangat mempengaruhi jumlah premi dan kondisi pertanggungannya. Secara umum, asuransi pengangkutan memberi manfaat berupa yang pertama, perlindungan atas kerugian dan kerusakan barang selama pengangkutan. Yang kedua, mengalihkan risiko pemilik barang kepada perusahaan. Yang ketiga, membantu efisiensi bisnis. Yang keempat, mendukung kelancaran kredit bank. Yang kelima, mengurangi kecemasan atau ketidakpastian bagi pemilik barang. Contoh yang sering terjadi adalah penyelamatan kapal yang kandas dan harus ditarik oleh pihak salvor. Tanpa asuransi, pemilik barang harus membayar biaya salvage yang sangat besar. Pihak-pihak yang membutuhkan asuransi, setiap pihak terdiri dari yang pertama itu perbankan, selanjutnya eksportir, importir, perusahaan pengangkutan, perusahaan jasa kurir,
dan ship owner, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian presentasi ini mengenai asuransi marine cargo, rate dan jenis polis yang digunakan. Semoga penjelasan ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana risiko barang selama pengangkutan tanpa ditangani melalui asuransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak saya ya, lagi gitu ya, lagi megang kertas ini. Apa? Kok turun di sini?